الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أحد. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu kita kepada qudwah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih kajian kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib. Kita masih di kitab pembahasan kitab zikir tentang zikir dan hal-hal yang berkenaan dengan. Kemudian bab yang ke-10, bab At-Targhib, motivasi untuk atau pada untuk mengucapkan zikir-zikir Tuhan yang dibaca idza asbaha, apabila memasuki subuh waktu pagi, wa idza amsa, dan bisa dibaca waktu pagi, wa idza amsa, dan waktu petang, sampai di hadis yang ketiga. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan, ja'a telah datang rajul seseorang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian orang ini berkata, dia cerita, orang ini berkata, menceritakan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, wahai Rasulullah, sesuatu yang mausulah, yang telah aku temui, yang aku dapati, min aqrab, daripada kalajengking, lada ghatni, telah menyengatku kemarin malam. Rasulullah, wahai Rasulullah, saya mengalami pengaruh dari racun kalajengking ini menyengat saya kemarin. Sudah dia kena disengat oleh kalajengking. Kemudian Nabi SAW menjawab, ama adapun lau jika kulta, kamu telah ucapkan kemarin hina amsaita, coba kamu ucapkan hina amsaita, atau jika kamu ucapkan hina, ketika amsaita, kamu telah memasuki waktu petang. Sudah hafal semua ini hadis. A'udzu berlindung bi kalimat, dengan kalimat Allah, kalimat Allah. A'udzu bi kalimat jamak. A'udzu billah, aku berlindung dari kalimat-kalimat Allah at-tammah, yang sempurna. Coba kamu baca kemarin, tamat dari kalimat-kalimat Allah sempurna, Allah min, daripada syarri, yang kejelekan, daripada syarri, yang kejelekan, keburukan, sesuatu alat yang Allah telah ciptakan. Lam, maka belum, tidak berduka, saya itu sengatan itu tidak berbahaya buat kamu. Membaca setiap petang, A'udzubillahi tamati min syarri ma khalaq. Rawahu Muslim, ini hadis sahih Muslim. Wal arba'ah, dan imam yang 4, imam ashabus sunnah, Tirmizi, Abu Daud,
An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Memang disengat tapi tidak bahaya. Disengat apapun, ada penyakit apapun, ya mungkin sakit tapi dia nggak bahaya. Walafzu Tirmizi, kata Imam Al-Munziri, dan lafadznya Imam Tirmizi, qala, siapa yang mengucapkan hina yumsi, ketika memasuki waktu petang, salasa marot, 3 kali. Di dalam Sunan Tirmizi dijelaskannya 3 kali. Kalau yang di riwayat lain hanya dijelaskan seperti itu. Dia baca waktu petang, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Di Sunan Tirmizi dijelaskan 3 kali. Dibaca sekali bagus, sekali lebih bagus. Wa fihi lam, di dalamnya, dalam Sunan Tirmizi ada juga tambahan lam tadurruhu, saya tidak membahayakan kamu kala jengking itu, sengatannya. Hummatun, hummah, penyakit tilkal lailah, malam itu dia tidak bahaya. Racunnya, hummah itu racunnya tidak bahaya buat kamu. Wafihi, dan di dalamnya qala Suhail, ada salah satu perawi hadis namanya rahimahullah, salah satu perawi terkenal juga ya, baikkan dari Imam Bukhari, maksudnya banyak diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ashabus Sunan. Kata Suhail, zaman dulu dia termasuk imam besar juga nih, rahimahullah. Karena ahluna, dulu biasanya keluarga kita yu'allimunaha, mengajarkannya. Allama yu'allimu, ta'lim, mengajarkan doa ini. Fakanu, maka telah yaqulunaha, membaca doa ini. Jadi kita sudah biasa mengajar doa ini kepada keluarga kita. Fakanu yaqulunaha, dan keluarga kami biasa mengucapkan, membaca zikir ini atau doa ini. Faludir, suatu saat jariyah, salah seorang perempuan, dia bisa budak perempuan, bisa juga anak perempuan. Ada seorang wanita, minhum, di antara mereka, maksudnya keluarga beliau, di ludirat, faludirat jariyatun minhum. Satu ketika ada salah perempuan dari keluarga kami disengat kala jengking. Falam, maka tidak ada tajid, tidak didapati lahan untuknya, baginya wajah, nggak ada efeknya. Jadi disengat aja apa-apa, tapi kala jengking itu berhasil menyengat dia, tapi nggak ada efeknya. Falam tajid, tidak ada baginya, bagi wanita ini wajah, penyakit, dia nggak tidak berbahaya. Kalimat hummah huwa ladghatu kulli dhi summin, ladghah, sengatan, kulli, setiap yang punya summin, yang punya racun. Sengatan binatang yang punya racun, pada jengking, ular, apapun nanti. Dan juga ada yang mengatakan huwa as-summu, dia adalah racun itu sendiri. Wallahu a'lam. Intinya apapun, mau apa, kalau kita baca a'udzu bikalimati min syarri, setiap petang setelah salat jam 4, jam 5, baca sekarang masih boleh, masih bisa. Nah, ini nanti diriwayatkan bukan hanya saja. Kalau kamu memasuki satu negeri, satu kampung yang kamu khawatir, yang kalian kata Nabi SAW riwayat lain, akan bahaya penduduknya, bahaya lingkungannya, masuk hutan, lingkungan itu, hutan, macan kah, apakah, kamu baca doa ini, tidak ada yang membahayakan kamu.
penjahat, bahaya itu ada, tapi tidak bahaya buat kita. Insyaallah. Ini doa bintang saja, tapi bisa digunakan, dibaca dalam keadaan genting. Kita mendani satu tempat yang kita duga bahaya apapun. Ada jurang, di jurang sih nggak bahaya, tapi kalau bahaya, keplesetnya yang bahaya. Di hutan, di kampung lain yang di tengah laut, kita lagi nelayan, ada bahaya apapun di darat, di laut, di langit, apapun, pesawat, ada badai, hujan, awan hitam gelap, pesawat susah lewat ini, dia pasti turbulence, guncang. Kita bisa baca doa ini juga. Bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. Kalimat Allah sempurna, apalagi Allahnya. Dari kejelekan yang Allah ciptakan, badai, angin, ciptaan siapa tuh? Tuhan Allah. Ular, Israel juga Allah ciptain. Iblis Allah yang ciptain. Sebutin siapa? Iblis. Bahaya apa enggak? Dengan izin Allah, siapa yang berani dengan Allah? Enggak ada. Insyaallah tidak bahaya. Dan hadis selanjutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, masih dari Abu Hurairah juga, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, man, siapa saja yang qala, mengucapkan, hina, ketika dia yusbihu, memasuki pagi, wa hina yumsi, subhanallah, maha Allah, wa bihamdihi, dan dengan memujinya, subhanallah wa bihamdihi, kata 100 marratin kali, baca 100 kali, waktu pagi 100 kali, waktu petang 100 kali. Pagi 100 kali bagus, atau petang saja 100 kali bagus juga, wajib. Makanya dibilang siapa yang mengucapkannya, tetapi sebaiknya dibaca. Tidak akan datang ahadun, seseorang, yaumul qiyamah, pada hari kiamat, bi afdal, dengan membawa keutamaan, sesuatu yang lebih utama, afdal, mimma ja'a bi, dari apa yang dia bawa. Kalau kita bawa sesuatu amalan, amal soleh, nanti ada orang datang di hari kiamat dikumpulkan, nggak ada yang utama, lebih membawa perbekalan utama daripada apa yang dia bawa, apa yang dia datangkan. Illa ahadun, kecuali ada seseorang yang qala misla ma qala, kecuali ada orang yang mengucapkan, dia baca juga pagi 100, petang 100, ya impas sama kita. Ini kalau sama 100 kali, au zada, atau dia tambah alai, batasannya yang bagus 100, atau zada, atau ditambah alai, bacaan ini bisa ditambah. Tambahnya berapa terserah, 101, 102, 170, 305, macam-macam. Di atas 100 sudah tidak perlu dihitung. Intinya ini hadis rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Yang lebih banyak membacanya, dia lebih baik, lebih utama, lebih afdal. Dia membawa sesuatu bela dia di hari kiamat. Di hadis lain Nabi SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang anja, yang lebih menyelamatkan seseorang yaumul qiyamah, hari kiamat, min, daripada zikrillah, daripada zikir kepada Allah. Maksudnya bacaan itu al-baqiyat as-shalihat,
kita sering jelaskan, kita sering jelaskan. Semuanya binasa, tapi lafaz Allah itu nggak ada binasa. Al-Baqiyah, dia yang tersisa, yang abadi, yang kekal. As-Shalihat, amal soleh yang abadi. Kita sekarang pakai duitnya binasa. Nasinya binasa, nasinya. Tetapi apapun, kalau zikrullah, subhanallah, ada nama Allah di situ. Alhamdulillah, ada nama Allah di situ. Subhanallah, wa bihamdi, dia nggak bakal binasa. Dia amal soleh yang paling abadi, al-baqiyat was-sholihat. Pasti semuanya diucapkan dengan ikhlas. Tapi kalau untuk dosisnya tadi pagi 100, petang 100, lebih bagus. Pagi berapa baca? Di atas 100 sudah, jangan dihitung. Ada malaikat yang hitung tentangannya. Kita nggak usah ngitungin, di atas 100 sudah tidak perlu. Nabi tadi nggak ada yang datang membawa bekal yang lebih baik dari dia hari kiamat, kecuali ada orang lain yang baca sama 100 kali. Auza ada itu ditambahkan. Di sini bagi Imam Muslim, Ashabus Sunan dan penulis kitab Sunan As-Salasah, yang 3 orang itu. Imam Tirmizi yang menulis Sunan, Ibnu Majah dan Imam An-Nasai. Ibnu Abi Dunya. Imam Ibnu Abi Dunya juga meriwayatkan di sini. Wa inda Abi Dawud, dan dari riwayat bacaannya ada tambahan. Yang lain subhanallah wa bihamdihi, Sahih Muslim, di Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasai. Kalau di Sunan bacaannya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi ada 2 penggal kalimat. Dua-duanya bagus. Bagusan yang mana? Ya, yang lebih lengkap lebih bagus. Dibaca 100 kalinya subhanallah wa bihamdihi azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, dan diulang-ulang hari, pagi dan petang. Wa akhrajahu al-Hakim, dan Imam Al-Hakim juga mengeluarkan riwayat hadis. Dia ada riwayat Imam Hakim dalam kitabnya Waqal, kata Imam Hakim, sahihun, ini hadis sahih ala syarti Muslim, sesuai dengan Sahih Muslim. Maksudnya hadis yang di Sunan Abu Dawud yang ada tambahan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Memang Imam Muslim tidak meriwayatkan, tapi itu jenisnya, tingkat kesahihannya, validitasnya itu, para perawinya setimpal, sejajar dengan para perawi hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dengan lafaz subhanallah wa bihamdihi saja. Dan Imam Abu Dawud meriwayatkan dengan tambah wa bihamdihi, ditambah belakangnya subhanallahil azim. Dan riwayat dengan tambahan itu juga diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan beliau mengatakan ini hadis juga sama sahih, sesuai dengan syaratnya Sahih Muslim. Tapi bilafzin, lafadznya man qala, siapa saja yang ini redaksi hadisnya Imam Hakim. Man qala, siapa yang apabila asbahan, masuki waktu pagi, mi'ata marrah, 100 kali. Wa iza amsa, petang juga, iza apabila amsa, memasuki waktu petang, mi'ata marrah, 100 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada tambahan belakangnya. Ghufirat, telah diampuni dia. Itu kan kalimat fi'il madhi, telah. Jangan dia diampuni. Maksudnya ya langsung pengampunan, langsung, tidak pakai lama. Subhanallah wa bihamdi, diampuni dia. Tambah diampuni 100 kali. Ghufirat, telah diampuni. Zunubuhu, dosa-dosanya. Wa in dan walaupun jika kanat, telah dia bikin dosa, karena ya aksar, lebih banyak, walaupun dosanya lebih banyak, min zabadil mahri, daripada buih
buih di lautan. Banyak kalau kita itu yang capek. Dosanya sebanyak itu atau lebih banyak? Lebih banyak dari itu dosanya, Allah ampuni. Ini kalimat juga mahal. Sebuah riwayat Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, apakah terbaik zikir Rasulullah? Nabi SAW menjawab, Mastafallah, ma apa kalimat yang istofa Allah pilihkan alaihi kepada malaikat-malaikatnya. Kalimat apa itu Rasulullah? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi itu ucapan malaikat. Itu kebiasaannya malaikat. Malaikat amalan mereka salah satunya bertasbih. Malaikat bertasbih subhanallah wa bihamdi. Itu bacaan malaikat. Salah satu ucapan terbaik. Di hadis Sahih Muslim yang lain juga itu ada di Arba'in juga. Nabi subhanallah wa bihamdi tamlani. Dua kalimat ini subhanallah maha suci Allah wa bihamdi dengan memujinya tamlani, keduanya memenuhi ma bainas samai wal ardh, apa yang ada di antara langit dan bumi itu penuh dengan amalan kita, penuh. Jadi subhanallah ini bukan kalimat biasa, dia kalimat berat, kalimat yang hadis lain Nabi ajarkan. Ada dua kalimat dia khafifatani fil lisan, enteng di lidah, thaqilatani fil mizan, dia berat di dalam timbangan. Apa itu kalimat subhanallah bihamdi subhanallahil azim? Diucapinnya gampang, tapi timbangan kita berat. Timbangan kebaikan kita di akhirat. Kemudian hadis yang dan banyak, bahkan diampuni dosa-dosa dia, bersih semua. Dosanya habis, timbangannya berat. Dia tinggal masuk surga saja. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, man siapa saja yang qala mengucapkan la ilaha illallah, Tuhan selain Allah, wahdah, ya, dia satu-satunya Tuhan, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada, tidak boleh disembah yang lain Allah, tidak boleh diibadahi yang lain selain Allah. Lahu al-mulk, baginya semua al-muluk, muluk itu kerajaan, semua kepemilikan. Tanya siapanya? Hidung kita, mata kita, Allah yang punya, kita nggak punya apa-apa. Semua kepemilikan punya Allah, semua kerajaan punya Allah. Baginya pujian, semua pujian. Kalau kita ganteng, kita pantas dipuji kagak? Anak kita nggak pantas kita jadi bapak ini dipuji. Bapaknya bikinnya salah-salah itu. Salah-salahnya kayak gelap lagi. Kok tiba-tiba anaknya gantung dia? Siapa dulu? Nggak penting anak siapa, itu semuanya yang dipuji. Alhamdulillah dipuji. Allah ciptain itu anak kita. Pakai pujian buat siapa? Ya buat Allah saja. Nggak ada yang berhak mendapatkan pujian. Lahul mulku, lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Udah kalau semua. Fi yaumin, satu hari, mi'ata marrah, 100 kali, 100. Kamu mesti rajin gitu ya. Kalau nggak rajin nggak sempat semua. Mesti rajin, mesti diluangkan waktu. Ya, bisa naik motor bisa, sambil kadang hitungnya susah gitu ya. Bisa sih, bisa. Misalnya la ilaha illallah, lahul mulku, alhamdulillah, wa ala kulli syai'in qadir. Kalau mobil itu kita ngomong satu dalam hati aja. La ilaha illallah, wahdahu syarikalah. Saya dulu pencet pas baca hadis, wah jangan pakai pencet kata Nabi ini. Kan sudah hitung sendiri deh. Misalnya subhanallah satu, subhanallah dua, ya jangan kita ngomong diketawain orang. Ya hitung aja, hitung dengan kalimat. Karena kalau kita bawa mobil, bawa motor susah. Gimana ya? Hitung aja baca. Itu yang 4. Subhanallah, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah.
salah menghitungnya. Ya salah sih, kadang-kadang lupa juga. Tadi 97 atau 95 gitu. Ya, bagusan lebih. Kita hitung satu. Di atas 100 tidak perlu dihitung. Nabi tidak mengajarkan hitungan di atas 100. Dan kebanyakan zikir-zikir yang di atas 100 kebanyakan riwayat palsu. Nanti kamu begini dan begitu, mau dapat hajatnya, dapat kaya, baca ini 4.444 kali, mau begitu dapat jodoh, ini baca zikir ini misalkan, ya, baca 66 ini biasanya riwayat-riwayat palsu yang zikiran ada di atas itu. Rasulullah menjelaskan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tadi 100 atau lebihnya berapa nggak dijelaskan. Yang mana yang bagus, yang lebih banyak lebih bagus. Lebih banyaknya berapa? Kita nggak tahu. Itu dia fastabiqul khairat. Maka lomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kehidupan ini perlombaan kebaikan, perlombaan beribadah kepada Allah. Ujian kan ada peringkatnya itu. Jadi selesai ujian, ini peringkat 1 di surga paling atas, ini level 2, ini peringkat 3. Yang diajarkan Nabi 100 kali. Lebih silakan. Kanat lahu, siapa yang baca ini fi mi'ata marrah, kanat lahu, dia seperti sejajar idla itu adil. Seperti alat ini sejajar dengan asyri riqabin, dia membebaskan 10 leher. Riqab itu leher, maksudnya membebaskan 10 budak. Berarti 10-nya 1. Kutibat, dan ditulis buatnya mi'atu hasanah, 100 kebaikan. Wa muhiyat, dan dihapusin. Di malaikat pencatat itu punya pen, menghapus juga, nyetim dihapusin itu mi'atu sayyi'ah, catatan dosa kita. Makanya Lam Mumin nanti di akhirat nggak baca semua itu. Dosa dia nggak baca semua, ada yang sudah dihapus dulu kayak saya nggak ada yang di buku nih, buku catatan amal ternyata sudah dihapuskan, dihapus deh. Jadi kita baca tinggal dikit, alhamdulillah. Wa muhiyat, dihapuskan lahu anhu darinya 100 sayyi'atin, 100 kejelekan, dosa 100 dihapus. Banyak. Yang keempat, wa kanat lahu, dan dia lahu untuknya mendapatkan, dia memiliki hirzan, perlindungan, dapat buff dari Allah, perlindungan minasyaitan. Yaumahu, harinya itu, yaumahu zalik, pada hari itu. Kalau dia waktu pagi hatta yumsi, sampai petang, dia punya perlindungan daripada syaitan. Syaitan enggak dekat-dekat sama dia, tidak mengganggu dia. Kenapa kita suka setan? Itu dia lagi. Saya suka lupa. Kadang-kadang baca nih 3 udah lupa. Maksudnya dipanggil anak mau begini, minta jajan, kita ajak jalan, minta jalan-jalan ngambek, baca. Kita lagi memang malas, lagi asik nonton, macam-macam. Tapi kalau dibaca, dia dilindungi sampai petangnya. Petang gimana Ustaz? Baca lagi 100 lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walam yakdan ahadun, seseorang bi afdal, yang lebih baik, mimma, daripada ja'a bihi. Ini kalimatnya agak sama. Illa, kecuali rajulun, ada orang, seseorang, illa mengamalkan aksar, lebih banyak minhu darinya. Lebih banyak berapa? Itu sudah nggak tahu. Di atas 100 paling banyak, diperbanyak sebanyak-banyaknya. Untuk kita dari habis subuh udahlah baca ini di sampai 7 menit, bagus banget ini. Kalau bisa begitu hebat. Sambil apa? Sambil olahraga pagi-pagi bisa. Sambil lari pagi, sambil baca bisa. Kan nggak kelihatan itu.
kita baca apa enggak, itu nggak perlu kencang. Ustaz, kalau taklim ini Ustaz lagi ngasih materi, terus saya zikir itu dengerin apa begitu? Ya dua-duanya boleh. Boleh bareng. Kalau lagi kayak yang jadi pembicara susah, dia nggak konsen. Boleh dua-duanya, tapi dia konsentrasi terhadap majelis zikir. Majelis zikir itu yang dijelaskan oleh Nabi. Majelis zikir itu mendengarkan nasihat. Itu ya kalau tidak mengganggu silahkan. Tapi kalau mengganggu nanti ayat yang disampaikan, mau kita pemahaman kita, ya kita ngalah dulu. Ada kebaikan. Dua-duanya baik. Dua-duanya bagus. Muttafaq alaih. Imam Bukhari mencatat hadis ini melalui riwayatan Abu Hurairah. Imam Muslim juga melalui Abu Hurairah. Namanya muttafaq alaih. Kalau sahabat yang meriwayatkannya beda, itu bukan muttafaq alaih. Bukan. Ini muttafaq alaih. 100. Ya sedangnya, bagusnya. Di atasnya lebih bagus. Nabi jelaskan sama dengan subhanallah wa bihamdi 100 kali. Kalau lebih banyak gimana? Lebih banyak agak salah, lebih bagus. Tapi sudah tidak ada hitungan. Di atas 100 tidak ada hitungan, sebanyak-banyaknya semampu kita. Wa'an dan dari Abban. Di selanjutnya Abban. Ya, Abban bin Utsman. Abban ini anaknya Utsman anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Abban. Sami saya mendengar Utsman ibni Affan. Sayangnya Abban ini anaknya Utsman. Abban. Ya. Dari Abban anaknya Utsman, dia bilang saya mendengar ayah Utsman bin Affan yang pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pernah bersabda Rasulullah SAW, mati daripada abdin seorang hamba yang dia baca mengucapkan fi sobahi di waktu pagi kulli yaumin tiap hari di waktu pagi tiap hari, besoknya lagi sampai meninggal begitu. Wa masai dan setiap petangnya, kulla lailatin setiap malam. Bahwa ini petang masih bisa dibaca. Dengan nama Allah Allazi yang mana dengan nama Allah ini tidak yadurru, tidak ada yang bahaya. Baca pagi, baca petang. Mana namanya? Kita sebut nama Allah bahaya apa enggak? Enggak ada yang bahaya. Baca bismillah biasa atau baca bismillah yang ini, kita minum aja. Tapi kan sekarang banyak kalau yang belajar teori konspirasi itu minuman ini dia fluoride tinggi, dia merusak kesehatan. Kalau di Eropa, di Barat, di Amerika banyak anak muda 18 tahun kanker sakitnya karena banyak keracunan. Memang diracun supaya populasi dunia ini stabilan. Dia lupa sesungguhnya mereka itu ingin meracuni kaum muslimin. Itu orang Islam bacanya bismillah. Bahaya. Diracunin sama apa juga nggak bahaya. Kalau dia waktunya mati, nanti mati. Kalau mati nggak perlu diracun, malaikat maut datang, dia mati. Jadi itu kelebihan kaum muslimin. Makanya alhamdulillah kaum muslimin ini nggak ada bahaya. Maksudnya kalau dia disebut nama Allah, dengan nama Allah nggak ada yang bahaya. Masmihi syai'un, bersama namanya sesuatu fil ardi yang ada di bumi, wala fis sama yang ada di langit. Wahwa dan dia as-sami' maha mendengar, al-alim mengetahui. Salasa 3 maratin 3 kali. Fayaduhu syai', maka yang membahayakan dia tidak ada. Bahkan Abban dan si Abban radhiyallahu anhu anaknya Utsman, fasabah
dia telah ditimpa asobahu, menimpa kepadanya torofu falijin. Torof itu apa ya? Kalau bahasa Indonesianya dia lumpuh. Di sini dijelaskan torofu falijin. Falij maradun yuhdisu fi ahadi sakil. Dia menimpa kepada badan fayubtilu maka batallah ihsasihi, maka hilanglah indera rasanya, wa harakatihi dan gerakannya. Dia nggak bisa bergerak, apa itu? Stroke. Aban berkata di sini tapi dia lumpuh, lagi lumpuhan. Kemudian dia melihatin apa benar ini hadis yang melihat cacat, dia sedang ditimpa penyakit kelumpuhan. Dia ditanya, ini benar hadisnya? Pasti ditanya, Fakal, kalau ini kenapa cacat? Kenapa? Kata beliau menjawab, Allahu anhu lam, saya nggak baca, cuma izin. Saya nggak sempat baca. Itu habis saya sakit itu, saya baca manusia. Saya lupa baca kita ada bahaya, ya alhamdulillah sudah lupa manusia. Lium dia supaya jadi, lium dia Allah supaya Allah menetapkan qadarahu takdirnya. Allah takdirkan. Dia dulu lupa baca, tapi memang dia mau dikasih sakit. Yang kasih sakit yang memberikan kita sakit siapa? Allah. Ditanya kenapa gitu? Allah. Kalau baca nggak sakit, tapi kita lupa. Siapa yang kasih lupa? Allah juga. Allah yang kasih lupa. Atau kalau sakit kita bacanya lebih banyak. Kalau kita sakit zikirnya lebih banyak. Orang sakit itu banyak ya. Ya ucapannya semua makbul itu. Ada orang tamu dengan dia. Kata Nabi ucapan yang baik-baik di samping orang sakit. Karena semuanya dikabulkan. Yang jelek dikabulkan. Itu tamunya tuh. Kalau orang sakit gimana? Lebih makbul lagi. Ucapan orang sakit macamnya. Dia sakit 3 bulan. Dia ngomong apa aja 3 bulan makbul itu. 3 bulan. Bagusan mana sakitnya masih sehat? Ya dua-duanya bagus. Tapi sakit bagus. Sakit bagus. Mahala. Dihapus banyak dosa. Dia derajat. Jadi kalau kita lihat orang sakit, alhamdulillah ini Allah lagi ngangkat dia, lagi hapuskan dosa dia, lagi makbulkan ucapan dia, doa-doa dia. Ini ada masalah. Paham? Dia sakit ya enggak juga, enggak seperti itu. Atau Allah mau mengampuni. Allah kalau mengampuni seorang mukmin, kata Nabi SAW, Allah hukum di dunia, Allah hukum di dunia, Allah kasih sakit di dunia, alhamdulillah, sehingga dia ada akhirat, dia sudah dihukum di dunia. Jadi nggak masalah kita sakit, kita nggak sakit, kadang-kadang kita lupa, tetap memuji Allah. Karena kita emang pelupa, nggak harus dipuji, lupa, alhamdulillah, jadi sakit. Tapi silahkan dibaca. Kalau sudah diusahakan lupa juga ya nggak apa-apa. Rawahul arba'ah. Di sini diriwayatkan oleh Imam yang 4. Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Maksudnya arba'ah ini sunnah, kitab sunan. Shahahahu. Imam Tirmizi mensahihkan hadis ini. Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban juga mensahihkan wal Hakim, dan Imam Al-Hakim juga mensahihkan hadis ini. Alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa sami'ul alim. Pagi 3 kali, petang 3 kali. Hafal, kita tinggal amalkan saja dan bermanfaat. Salah dari saya, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ada dong. Ada.